barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman Hakimnya yang telah apa? hakim yang telah kukatakan itu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, jadi perkataan Yesuslah yang akan menjadi hakim. Kira-kira ada nggak perkataan Yesus yang bisa dijadikan acuan untuk memasukkan orang-orang Islam itu ke dalam neraka? Ada nggak? Dan ada nggak perkataan Yesus yang akan menjadi acuan di akhir zaman untuk memasukkan orang Kristen ke dalam neraka? Ya, ini berita baiknya. Ada nggak, akhi? Sekarang menurut kekristenan bagaimana tuh? Aku yang ditanya. Janganlah, kalau antum ini kan sudah tadi, makanya dari situ sekarang Kristen. Sampai sejauh mana kecerdasan mereka, kan begitu. Iya, ini saudara kita kabar baik ini, kabar baik. Kira-kira kabar baik apa yang saudara bawa? Biar kita happy-happy mendengarkan kabar baiknya. Apa itu kira-kira? Karena kalau saya yang ada kabar buruk, Bang. Coba baca di dalam Matius 13 nomor 50. Orang jahat itu dilemparkan ke dalam neraka. Itu kabar buruk. Nah, siapa yang jahat ini? Baca Matius 7 nomor 21, 22, 23. Ternyata yang jahat itu adalah orang Kristen. Itu kabar buruk, itu bukan kabar baik itu. Kenapa orang Kristen, Pak? Nah, Aki. Iya. Iya. Nah, Aki. Kenapa orang Kristen? Karena hanya orang Kristen yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, Pak. Benar nggak? Kan ada ayat yang ditulis secara apa ya? Otoritas. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun di kolong bumi ini nyampe kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu bagaimana itu? Itu siapa yang berani selain Yesus mau ngomong gituan? Oke, baik Pak, baik. Jadi akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Gitu ya. Nah, sekarang apakah Bapak sudah melalui Yesus ketika Bapak kemudian menyembah Dia? Kenapa? Kan Yesus mengatakan. Tadi Pak izin dulu, banyak lanjutin dulu, aku mau ketemu dokter Hussein sebentar, keluar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi gini Pak, kalau tidak ada jalan keselamatan dan hidup selain daripada Yesus, terus kenapa kemudian Bapak menjadi Kristen? Kan Kristen harusnya itu kan, Pak, namanya Kristen itu kan pengikut Yesus. Jadi agama itu klaim. Agama Kristen itu kan klaim, Pak. Nah, terus kan Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Yohanes 14, "Jika kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Iya. Jadi percaya ke baik. Gimana, Pak? Menolong orang lain, jangan membunuh, jangan berdusta. Kan itu ajaran Yesus. Kita lakukan, kan itu. Iya, terus kalau dikatakan bahwasanya yang pembuat kejahatan hanyalah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, itu siapa, Pak? Itu waktu penyalipan, itu bahasa penyalipan itu. Oh bukan Pak. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah sekarang intinya atas kehendak siapa? Bapak menuhankan Yesus. Atas kehendak siapa? Iya. Ya atas keimanan. Atas kehendak Bapak sendiri kan? Iya. Nah, ada nggak kehendak dari Tuhan yang mengutus Yesus agar Bapak menuhankan utusannya Yesus? Ada nggak, Pak? Bukan begitu, Pak. Salah itu, Pak. Jadi artinya kan kita agama Kristen itu kan mengikuti ajaran Yesus. Ya, jadi sesuai dengan perintahnya, barang siapa yang mau ke
ke Bapa harus melalui saya, katanya. Ini makanya ajarannya itu yang kita jalankan, bersedekah, Iya. membantu orang lain, kan itu. Kalau menuhankan dirinya ada nggak? Kalau menuhankan Yesus, ya ada. Ya Ada. umat Kristen lah umumnya menuhankan Yesus. Iya, maksud saya ada nggak perintahnya Bapak untuk itu, agar menuhankan anak Maria? Kalau Yang saya tahu jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Nah, sekarang orang Kristen membentuk Tuhan baru dari rupa manusia. Ada nggak kehendak Bapak agar manusia Kristen ini menuhankan manusia bernama Yesus? Ada nggak, Pak? ajaran Yesus kepada umatnya, sembahlah Allah Bapa, apapun permintaan kamu melalui namaku. Itunya perintahnya. Nah, oke. Berarti Jadi yang kalau- harus disembah di sini siapa? Kalau kita berdoa, kita, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Oh, apa permintaan kita? Doa kami ini kami panjatkan melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan itu perintahnya. Jadi kita meminta itu kepada Sang Halik yang pencipta alam semesta ini. Tapi melalui ini penutupnya melalui anakmu Yesus Kristus. Karena Yesus inilah yang nyata ada fisiknya waktu di dunia. Kalau Allah Bapa itu, kalau umat Islam bilang Allah, tidak berwujud. Bagaimana kita bisa meminta ke dia nggak berwujud? Apa artinya? Ya nggak bisa kita lihat kan, nggak berwujud. Tapi Yesus itu dulu waktu di dunia berwujud, bisa makan, bisa minum, bisa segala beraktivitas. Nah, Yesus berdoa kepada yang tidak berwujud, Pak. Iya. Nah, terus kenapa Bapak berdoa kepada yang berwujud? Kita berdoa kepada yang tidak berwujud, tapi melalui Yesus Kristus. Doa kami ini kami panjatkan melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Itu. Oh, berarti Yesus ini bukan posisinya sebagai Tuhan, Pak, ya? Bukan pencipta alam, bukan. Berarti dia Tuhan tapi bukan pencipta alam. Bukan. Jadi berarti kalau penafsiran saya, Pak, ya, nama Tuhan ini itu di duniawi. Jadi kita pun kalau berdoa itu Allah Bapaknya, Allah Bapa kami yang di surga, kan gitu. Iya. Jadi, terus ada juga Tuhan Anak. Iya. Karena berarti ada berapa Tuhan, Pak? Satu Tuhan, satu Allah Bapa itu satu, cuma sebutannya tiga. Karena Allah Bapa itu tidak berwujud, dia menampakkan dirinya. Ada ayat mengatakan betul besar kasih Allah kepada manusia sampai anaknya yang tunggal. Allah Bapa itu kan tidak berwujud, makanya dia menjelma ke keperawan Maria. Maria mengandung, lahirlah. Inilah bukti nyata kasih Tuhan itu. Lahirlah seorang anak namanya Immanuel. Nah, inilah Yesus itu. Gitu loh, Pak. Berarti Bapak menciptakan dirinya untuk dilahirkan. Ya. Inilah pemahaman kadang kita nggak nyambung. Kalian kan logika. Jadi kita kan iman. Ya kita kalau logika memang nggak masuk gitu, nggak masuk. Tapi itulah nyatanya. Itu nyatanya. Berarti iman lebih duluan daripada akal, Pak, gitu ya? Beda, Pak. Kalau di duniawi ini kita harus pakai akal, logika. Tapi kalau untuk beriman kepada Tuhan itu harus iman, percaya walaupun tidak melihat. Itu namanya iman. Kalian jangan bentrok-bentrokin. Ya, jadi gini, Pak. Kalau di dunia aja akal lebih duluan, ya, apalagi di akhirat, Pak. Masa cuma modal iman, Pak? Kalau di dunia saja modal iman itu nggak bisa, harus modal akal, apalagi tentang kebenaran yang absolut, harus dengan akal, Pak. Bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan itu sendiri kalau tidak ada data yang menguatkan dan juga itu tidak rasional, Pak? Ya, tapi kan di kita kamu juga kan ada datanya bahwa Yesus itu dari Roh Kudus. Betul. Ya, betul. terus apa yang kamu bantu itu? Di ayat saya juga ada Yesus itu lahir dari Bunda Maria, dari perawan Maria. Nah, terus kalau ya logikanya, Pak, secara iman Tuhan apa bisa masuk logika dilahirkan manusia, makhluknya sendiri yang melahirkan dirinya? Itu konsep dari mana Bapak terima? Allah ada itu Tuhan, Pak, Allah itu mau jadi apa bisa, Pak?
Allah itu maha kuasa, mau jadi lindung, mau jadi apa bisa. Jadi mindsetnya itu jangan logika, jangan itu makanya nggak nyampe. Baik. Tuhan itu maha kuasa sampai kapan dia maha kuasa, Pak? Sampai selama-lamanya, sampai dunia ini hancur. Ya, ada tidak masa di mana Tuhan itu tidak maha kuasa? Walau alam kita nggak tahu. Loh, kenapa nggak tahu, Pak? Dalilnya di kitab Anda, ketika Anda menuhankan Yesus, berarti Yesus itulah yang maha kuasa, yang ada saatnya dia tidak maha kuasa, bahkan dibunuh. Baca coba di dalam Bapak di dalam Yohanes 5, Pak. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di sini siapa, Pak? Iya, dia, Yesus itu. Yesus itu siapa, Pak? Ya, Nabi Isa kalau bagi kalian. Iya, jangan disembunyikan. Yesus sebelum menjadi Yesus itu siapa tadinya? Itu firman, roh. Sebelum jadi firman roh itu siapa, Pak? Ya, Allah itu. Nah, Bapak itu sendiri. Berarti Bapak pernah berhenti menjadi maha kuasa. Pada saat apa itu? Pada saat dia menjadi ciptaan manusia. Makanya dikatakan pencipta itu tidak bisa menjadi makhluk, Pak. Karena kenapa? Kalau dia menjadi makhluk, maka dia seketika tidak maha kuasa lagi. Apa pembuktiannya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan pada saat pencipta kita itu menjadi makhluk.